Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada saudara-saudaraku semuanya dan teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Doa saya untuk kalian semua semoga dalam keadaan sehat dan tentunya semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah saya jelaskan dan apa yang ada dalam video-video di dalam channel YouTube ini. Oke, untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, selamat kita belajar bersama di sini dan kita simak-simak apa yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan khususnya untuk Mas Ferry. Di sini ada satu pertanyaan dari Mas Ferry ya. Jadi Mas Ferry memiliki power ampli yang memiliki spek atau spesifikasi trafo 5 ampere dengan voltase 32 volt AC. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti insya Allah akan saya jelaskan di bagian bawah ya teman-teman dan juga Mas Ferry. Tentunya di sini akan saya jelaskan dulu untuk daya PSU, daya aktifnya dan juga untuk muatan listriknya ya untuk PSU. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk Mas Ferry rumus PSU. Jadi yang pertama yang harus Mas Ferry ketahui yaitu rumus PSU ya. Dan tentunya saya yakin Mas Ferry sudah memahaminya. 5 ampere 32 volt AC, kita masukkan rumus PSU yaitu P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos pi ya. Berapa Mas untuk ampernya? 5 ampere dan voltasenya yaitu 32. Karena trafo 2 pas maka dikalikan dengan 2 seperti itu ya. Dibagi dengan cos pi. Cos pi-nya berapa? Yaitu 0,8. Ketemunya berapa? 400 watt. Jadi keterangan yang telah dibuat oleh Mas Ferry sudah benar ya Mas ya. Ketemunya 400 watt. Dan muatan listriknya berapa? Muatan listriknya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos pi ya. P-nya berapa Mas? Kita ketahui P-nya yaitu 400 watt ya. Dikali dengan cos pi 0,8 sama dengan 320 VA. Dan ini pun sudah benar ya Mas Ferry. Keterangan dari Mas Ferry 320 VA sudah benar. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mas Ferry yaitu beban yang dimiliki yaitu 400 watt kali 4. Nah, seperti itu ya. 400 watt kali 4. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 1600 watt ya. Jumlah keseluruhan beban, daya beban seperti itu. Jadi Mas Ferry di sini kalau saya simak dari penjelasan pertanyaannya yaitu masih bingung untuk penyambungannya atau seperti apa baiknya untuk penyambungannya di seri paralel ataupun seri ataupun paralel. Dari segi perhitungan kalau misalkan saya paralel ketemu trafonya akan panas. Nah, tentunya di sini ada trik atau cara untuk supaya kita dapat mengetahui baiknya di paralel dengan cara penyambungan seperti apa ya. Untuk Mas Ferry tetap simak-simak agar nanti memahami apa yang saya jelaskan. Nah, terakhir kita menyampaikan sampai dengan rumus muatan listrik PSU ya teman-teman. Nah, setelah itu beban speaker yang dimiliki yaitu 400 watt kali 4 sama dengan 1600 watt. Ya Mas Ferry ya, 1600 watt. Nah, untuk rumusnya yaitu kita cari muatan listrik ya Mas Ferry. Nah, ini kan masih daya aktif ya. 1600 watt masih satuan watt itu masih daya aktif ya. Maka dari itu kita cari muatan listrik ya Mas Ferry. Nah, dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R ya. Q sama dengan P dibagi dengan R. Kita ketahui P-nya berapa Mas? Yaitu 1600 dibagi dengan 8 ohm. 8 ohm adalah nilai impedensinya. Ya, ingat ya Mas Ferry, kalau misalkan Mas Ferry memparalel dua speaker tetap dibagi dengan 8 ohm ya. Ini jumlah keseluruhannya 4 speaker maka tetap kita bagi 8 ohm. Kenapa Mas kok tetap dibagi 8 ohm? Dalam perhitungan tetap dibagi 8 ohm karena speaker memiliki daya masing-masing dan speaker tersebut memiliki impedensi masing-masing. Beda dengan kita memparalel satu beban terhadap dua resistor, tentu nilai impedensi resistor tersebut akan turun. Nah, di sini kan bebannya masing-masing. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Mungkin Mas Ferry juga sudah paham. Jadi, untuk next selanjutnya yaitu ketemunya berapa? Setelah 1600 kita bagi dengan 8, ketemunya yaitu 200 VA. Nah, dapat kita simpulkan penting sekali untuk kita ketahui
muatan listrik dari PSU itu berapa VA. Tujuannya untuk apa, Mas? Tujuannya untuk kita mengetahui muatan listrik dari beban keseluruhan ini apakah melebihi muatan listrik dari sumber. Ya, perhatikan ya. Muatan listrik dari beban apakah melebihi muatan listrik dari sumber. Kalau misalkan muatan dari beban melebihi muatan listrik dari sumber, itu yang akan terjadi yaitu apa? Yaitu kerusakan pada driver ataupun pada trafo. Maka dari itu tidak boleh kelebihan muatan listrik dari beban terhadap si muatan listrik dari PSU tersebut. Ya, kalau misalkan ini lebih banyak daripada ini, maka ini akan terbebani sangat ngoyo, maka ini akan mudah panas trafo khususnya ya. Nah, seperti itu ya untuk Mas Ferry. Jadi dalam perhitungan di sini yang Mas cantumkan yaitu untuk muatan listrik PSU dan muatan listrik beban keseluruhan ya. Dan di sini minimalnya 50 sampai dengan 150 maksimalnya. Itu untuk titik baiknya ya Mas ya, untuk lebihnya ya. Kalau misalkan terlalu banyak ya tetap kita bisa mengondisikan dari potensi yang kita gunakan. Tapi itu juga belum tentu Mas. Kenapa? Karena ini masih perhitungan PSU muatan listrik terhadap beban yang kita gunakan. Karena ambilannya di sini akan terpotong oleh transistor final yang kita gunakan. Paham Mas ya? Terhadap transistor final yang kita gunakan. Kalau transistor final yang kita gunakan terlalu sedikit, maka akan panas juga transistor finalnya. Kenapa? Karena muatan listrik dari PSU terlalu banyak. Nah, itu juga akan berpengaruh ya Mas Ferry ya dan teman-teman semuanya. Maka kenapa di saat transistor final kita pegang dingin, nggak panas yang sifatnya berlebihan, maka antara muatan listrik PSU dan muatan listrik driver atau transistor final keseluruhannya itu sudah klop atau sesuai. Seperti itu Mas ya. Nah, sudah paham ya untuk Mas Ferry dan teman-teman semuanya. Nah, maka akan kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Seperti ini ya. Nah, muatan listrik sumber yaitu 320 VA ya. Sedangkan keseluruhan beban yaitu 200 VA ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sisanya 120 VA. Ini masih aman ya untuk Mas Ferry dan teman-teman semuanya, masih masuk ke dalam kategori aman. Untuk apa? Untuk untuk muatan listrik PSU terhadap muatan listrik beban yang kita gunakan keseluruhan ya. Ingat keseluruhan. Nah, tentunya nanti akan dipotong melalui perhitungan transistor final. Kenapa? Karena beban itu kaitannya dengan transistor final yang kita gunakan. Sedangkan transistor final yang kita gunakan kaitannya dengan PSU yang kita gunakan muatan listriknya. Itu saling berhubung ya teman-teman ya. Kalau misalkan muatan listrik PSU terlalu besar dibandingkan muatan listrik final, tentunya final akan panas. Dan apabila muatan listrik PSU kecil tapi finalnya banyak, muatan listriknya terlalu besar atau transistor final terpasang terlalu banyak, maka trafo akan panas. Nah, seperti itu ya. Dan apabila si transistor final muatan listriknya terlalu banyak terhadap beban yang kita gunakan, maka beban akan mudah rusak. Paham ya? Dan apabila beban yang kita gunakan muatan listriknya terlalu banyak terhadap transistor final yang kita gunakan, itu maka akan rusak juga transistor finalnya. Nah, maka penting sekali untuk kita dapat memahami hal-hal yang kecil tersebut untuk suatu keamanan power ampli kita. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut ke menentukan jumlah transistor final yang akan kita gunakan. Nah, kita masuk ke transistor final nih Mas Ferry dan teman-teman semuanya ya. Menentukan jumlah final yang akan kita gunakan yaitu kita sudah ketahui daya PSU yang kita miliki yaitu 400 watt ya. 400 watt dibagi dengan 150. 150 ini adalah daya transistor final per satu setnya. Yaitu ketemunya berapa? 2,6 ya. 2,6 ini sangat dekat sekali dengan nilai 3.
Maka dari itu kalau dioperasikan akan terasa panas transistor finalnya. Maka kita tambahkan lagi menjadi 4 set final keseluruhan yang harus dipasang dalam rangkaian power ampli Mas Ferry dan teman-teman semuanya. Oke, paham ya? Nah, jadi gini, saya jelaskan lagi untuk keterangan selanjutnya untuk Mas Ferry dan teman-teman semuanya. Beban 2 speaker per mono. Pastikan beban dalam driver tersebut tidak lebih dari 2 speaker. Ya Mas Ferry ya. Jadi maksimal yaitu 2 speaker saja dalam satu driver. Jadi tidak boleh lebih dari 2 speaker. Jadi kalau misalkan disambung 4 speaker itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Trafo akan sangat mudah panas. Saya bilang tadi ya penjelasannya. Kalau misalkan beban terlalu banyak, final akan panas, trafo akan panas. Seperti itu ya. Maka perlu adanya pensinkronisasikan. Jadi disinkron gitu, disamain, disesuaikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya sistem penyambungan paralel terhadap sumber. Jadi sistem yang disambung penyambungan kabel terhadap beban speaker itu paralel Mas, jangan di seri paralel ataupun di seri. Kalau misalkan tersebut yang dipasang maka hasil suara tidak akan maksimal. Pastikan 2 speaker tersebut disambung paralel terhadap sumber. Terhadap sumber seperti apa sih Mas? Yaitu satu kabel dalam satu beban atau satu speaker. Jadi masing-masing disambung di power ampli, di output power ampli. Seperti itu ya Mas ya. Kalau misalkan jaraknya cuma pendek, itu nggak jadi masalah. Satu kabel di paralel di speaker kalau jaraknya pendek. Tapi kalau jaraknya jauh ya, kalau dalam artian misalkan 3 meter 4 meter, itu lebih baik kabelnya masing-masing saja. Seperti itu ya. Tapi saran dari saya, walaupun dekat pun jarak antara power ampli dan speaker, pastikan kabelnya masing-masing ya. Jangan dibuat satu kabel untuk 2 speaker, itu nggak saya sarankan. Terus yang selanjutnya yaitu jangan di seri. Ya, penyambungannya jangan di seri ya Mas ya, Mas Ferry dan teman-teman semuanya. Batas maksimal lebih muatan listrik final terhadap beban yaitu 50 sampai dengan 150. Minimalnya 50 dan maksimalnya 150 VA. Ya Mas ya. Jadi kalau Mas mempertanyakan itu maksimalnya berapa sih? Misalkan seperti itu, maka yang pantasnya itu maksimal transistor final terhadap beban speaker yang kita gunakan yaitu 150 VA. Seperti itu ya. Jika di paralel 2 speaker tetap kita bagi dengan 8 ohm Mas, bukan 4 ohm ya. Seperti saya jelaskan yang pertama tadi. Paham? Yang selanjutnya itu pastikan satu driver hanya 2 speaker terpasang. Nih. Pastikan 2 speaker, jangan lebih dari 2 speaker. Trafo panas beban bertumpuk ke satu sumber. Penyebab trafo panas ya, seperti saya jelaskan tadi, beban speaker itu bertumpuk ke satu sumber atau satu driver. Nah, maka tidak disarankan untuk beban speaker itu bertumpuk ke satu sumber. Misalkan 4 speaker hanya dibuat mono. Seperti itu tidak disarankan sekali ya teman-teman, akan beresiko sangat fatal, kerusakan. Maka dari itu disarankan untuk dibuat stereo atau mono dan mono 2 channel. Seperti itu ya Mas ya. Nah, di sini saya sarankan untuk Mas Ferry dan teman-teman semuanya, apabila menemukan hal yang sama seperti ini, maka bisa untuk dilakukan cara seperti ini ya. Jadi dibuat stereo seperti itu. Dengan transistor final per mononya yaitu 2 set final Toshiba. Ya Mas ya, 2 set final Toshiba. Nah, dapat kita hitung Mas, kita cari muatan listriknya dari 2 set final Toshiba tadi. Kita ketahui 150 dikali 2 sama dengan 300 watt. Ya, 300 watt. Kita cari muatan listrik dari final 2 set tadi 300 watt. Yaitu ketemunya berapa? 240 VA. Ya, 240 VA. Sedangkan beban yang kita gunakan apabila 400 watt tadi kita bagi menjadi 2, ya. 400 watt kali 4 tadi kita bagi jadi 2. Jadi di sini 800, sini 800, sini channel R, ini channel L, ketemunya seperti ini. Beban 400 kali 2 sama dengan 800 watt. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 800 watt dibagi dengan 8 UHM. Ketemunya 100 VA. Ya, jadi kesimpulannya muatan listrik dari final
yang 2 set tadi dikurangi dengan muatan listrik beban. 240 dikurang 100 ketemunya 140 VA. Ini sangat aman sekali untuk dioperasikan Mas ya, Mas Ferry dan teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya untuk Mas Ferry dan teman-teman semuanya, pastikan untuk 5 ampere 32 volt AC dibuat stereo ya, dibuat stereo dengan final yang terpasang per mononya 2 set final Toshiba. Dengan beban yang digunakan bisa 400 sampai dengan 500 watt per satu speakernya kalau memang itu ada 4 speaker. Seperti itu ya teman-teman dan Mas Ferry semuanya. Nah, untuk penjelasan suatu pertanyaan ini seperti itu penjelasannya. Kalau memang nanti ada yang belum jelas, bisa nanti teman-teman tuliskan saja di kolom komentar ya. Ini saya tuliskan ya untuk Mas Ferry dan teman-teman semuanya. Apabila listrik PSU lebih besar ya, muatan listrik PSU lebih besar, listrik PSU lebih kecil dibandingkan dengan beban, maka muatan listrik PSU akan rusak ya, seperti itu ya. Maka PSU akan rusak, seperti contoh misalkan trafonya akan panas lah ya, awal mulanya kan kerusakan panas dulu, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan muatan listrik PSU nya lebih kecil dibandingkan dengan beban, maka PSU nya akan beresiko kerusakan berawal dari panas dan lain-lain ya. Dan apabila muatan listrik PSU 700 watt sedangkan muatan listrik transistor final yaitu keseluruhannya 300 VA ya, 700 VA ini 300 VA, makanya terjadi apa? Makanya terjadi transistor final akan panas berlebihan dan menimbulkan kerusakan juga ya, seperti itu ya. Dan apabila muatan listrik dari transistor final misalkan 1000 VA sedangkan muatan listriknya dari beban 300 VA, maka beban akan rusak ya. Karena apa? Karena kan di sini untuk maksimalnya 150 VA. Tapi kalau misalkan seperti ini, berapa sisanya? 700 VA. 700 VA masuk semua ke dalam beban. Maka beban ini akan mudah rusak ya speakernya, seperti itu. Dan apabila muatan beban misalkan 700 VA sedangkan muatan PSU 300 VA, makanya akan terjadi apa? Muatan PSU nya akan rusak. Kenapa? Karena nilainya nggak sinkron ini semua teman-teman ya, nggak sinkron. Jadi jangan sampai semua ini terjadi dalam power ampli teman-teman semuanya, harus dikoreksi ya. Pastikan semua ini nilainya sesuai sinkron, seperti itu ya. Dengan cara ya perhitungan itu tadi. Kalau sudah diperhitungkan, insya Allah semuanya akan lancar sesuai saja. Oke, paham ya untuk Mas Ferry dan teman-teman semuanya. Pastikan muatan listrik beban terhadap transistor final itu maksimalnya 150 VA. Seperti itu ya. Kalau misalkan lebih gimana Mas? Misalkan 200 VA. Nah, pastikan teman-teman semuanya mengoperasikannya dengan baik, jangan sampai berlebihan. Nanti akan suara itu akan pecah dan lain-lain, seperti itu ya. Dan itu menyebabkan speaker rusak seperti ini ya. Mana tadi? Yang kelebihan beban, dari beban ke gini, seperti ini ya. Muatan listrik finalnya misalkan 1000 VA. Tapi listrik muatan bebannya 300 VA, maka akan terjadi kerusakan pada beban speaker. Oke, paham ya teman-teman dan Mas Ferry. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan jelas ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Untuk Mas Ferry semoga menjawab pertanyaannya. Dan kalau memang ada yang kira-kira belum terjawab bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.